Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengenalan program EFUSE. Model ekonometrika dapat diestimasi menggunakan berbagai teknik secara manual maupun menggunakan bantuan perangkat komputer. Nah, jika dilakukan secara manual, maka seorang peneliti perlu memahami setiap konsep dalam model ekonometrika, serta memahami metode perhitungan manual dalam mendapatkan parameter-parameter model. Sehingga seringkali untuk model yang kompleks maka perhitungan secara manual menjadi semakin rumit. Oleh karena itu diperlukan suatu perangkat komputer yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun perlu dipahami bahwa penggunaan software hanyalah sebagai alat bantu, bukan yang utama. Artinya setiap alat bantu apapun yang nantinya dipilih dan digunakan oleh setiap peneliti akan memberikan hasil dan kesimpulan yang sama. Nah, saat ini sudah semakin banyak ya penyedia aplikasi membuat software yang mampu melakukan estimasi terhadap model-model ekonometrika. Nah, salah satunya itu adalah EFUSE. EFUSE itu adalah singkatan dari Econometric Views. Nah, sesuai namanya, EFUSE ini merupakan program yang didesain khusus untuk analisis ekonometrika. EFUSE itu menyajikan perangkat analisis data, regresi, dan peramalan atau forecasting. Nah, kemampuan EFUSE itu sebagai software ekonometrika dapat digunakan untuk analisis dan evaluasi data ilmiah, analisis keuangan, peramalan makroekonomi atau mikroekonomi, simulasi, peramalan penjualan, analisis biaya, serta analisis kuantitatif lainnya. Nah, penggunaan software pada program EFUSE sebagai alat analisis telah banyak digunakan, tidak hanya oleh mahasiswa di jurusan ilmu ekonomi, namun juga telah meluas penggunaannya di berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti jurusan statistik, matematik, maupun jurusan ilmu sosial lainnya. Hal ini karena program EFUSE telah dikenal sebagai program komputasi statistik yang cukup mudah dipelajari dan digunakan. Beberapa keuntungan yang diberikan oleh program ini antara lain output estimasi yang cukup mudah dipahami, estimasi grafik yang cukup lengkap, dan output estimasi yang bisa ditampilkan di program Office yang. Oke, selanjutnya yaitu adalah tahapan penggunaan EFUSE. Ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu dipahami dalam memulai penggunaan program EFUSE. Yang pertama adalah menyiapkan program EFUSE. Nah, perangkat komputer seperti notebook, laptop, maupun personal computer atau PC saat ini telah memiliki spesifikasi yang memungkinkan untuk dilakukannya proses instalasi software EFUSE. Software EFUSE itu sendiri dikembangkan oleh sebuah perusahaan yaitu Quantitative Microsoftware atau QMS pada tahun 1994 dengan versi awal EFUSE 3.0 pada 2007. Yang dirilis EFUSE versi 6 yang mengalami perkembangan dibandingkan versi-versi sebelumnya. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya muncullah versi yang lebih baru seperti EFUSE versi 7, 8, 8SV, 9, 9,5, 9,5 SV atau Lite. Nah, hingga 2020 versi terbaru dari EFUSE adalah EFUSE versi 10 ya yang telah dirilis sejak 2017. Tentunya versi terbaru ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan para pendahulunya. Perkembangan EFUSE tersebut terjadi karena semakin kompleksnya kebutuhan akan metode estimasi yang mampu mengestimasi parameter untuk model-model yang lebih kompleks. Software EFUSE itu dapat diperoleh secara mudah baik dengan melakukan pembelian maupun melakukan instalasi langsung secara online. Yang kedua adalah memulai program EFUSE. Nah, setelah software EFUSE terinstall dalam personal komputer, selanjutnya kita dapat mengoperasikan dan bekerja menggunakan perangkat program EFUSE. Namun demikian, sebelum memulai menggunakan program EFUSE, perlu dipastikan bahwa model ekonometrika dan data untuk setiap variabel dalam model telah tersedia. Misalnya untuk memulai bekerja menggunakan program EFUSE, kita memutuskan mau pakai model Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah errornya, di mana Y itu merupakan simbol untuk variabel terikat atau dependent dan X itu adalah simbol untuk variabel bebas atau independent. Nah, penambahan variabel dapat menggunakan simbol tersebut maupun menggunakan nama variabel aslinya. Misalnya nih, untuk variabel terikatnya adalah konsumsi dan variabel bebasnya adalah pendapatan.
Nah, umumnya menggunakan bahasa simbol lebih mudah diingat karena simbol Y selalu mengacu pada variabel terikat, sementara simbol X itu banyak ya, ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Selalu mengacu pada variabel bebas. Namun demikian, dalam praktiknya penggunaan nama variabel ditentukan oleh peneliti. Nah, selanjutnya perlu disiapkan data yang akan digunakan untuk mengestimasi parameter model ekonometrika. Nah, dalam contoh saat ini saya sudah menyiapkan datanya di Excel. Nah, ini sudah saya ketik ya, ini ada tahun, ada variabel X dan variabel Y. Nah, ini adalah datanya ya, yaitu dari tahun 2000 sampai 2016. Ya, di sini ya sudah saya siapkan datanya. Ini adalah datanya ya. Oke, saya sudah siapkan datanya. Nah, setelah model ekonometrika yang tadi sudah kita buat kan, serta data tersedia untuk setiap variabel, maka dapat dilakukan tahapan berikutnya, yaitu memulai menggunakan program Fuse itu. Jadi caranya yang pertama adalah kita buka dulu program Fuse-nya. Di sini saya punya Fuse 10. Saya klik dulu Fuse-nya. Maka tampilannya adalah seperti ini. Oke, sudah tampil seperti ini. Di sini ada jendela utama, sini ada namanya Files, Edit, Object, Views, Pro, Quick, Option, Add-in, Windows, dan Help ya. Nah, supaya lebih familiar dalam menggunakan fitur tersebut, Anda diharapkan untuk melihat isi masing-masing tersebut ya. Dapat diklik tuh di sini file ya. Kalau di file itu ada macam-macam, di edit juga ada ya. Object, View, Pro, Quick, Option, Add-ins, Window, Help. Nah, di sini bisa dilihat, dicek satu-satu. Nah, namun perlu diingat dan dipahami ya bahwa tahapan ini Anda tidak akan bisa membuka isi dalam setiap menu yang Anda ingin lihat. Hal itu terjadi karena pada tahap ini tidak semua menu dapat dibuka karena jendela utama tersebut masih belum aktif. Supaya jendela aktif dan menu-menu tersebut dapat dibuka, perlu dilakukan langkah selanjutnya, yaitu membuat lembar kerja dan mengisikan data-data yang diperlukan oleh Fuse. Nah, untuk membuat lembar kerja baru, jadi step pertamanya adalah File, New, lalu di sini ada Work File. Kita klik. Nah, di sini ada seperti ini ya gambarnya, tampilannya. Untuk work file create. Nah, pada jendela work file create ini ada beberapa kotak pilihan ya. Di sini ada frekuensi, biasanya untuk menentukan jenis periode data time series yang digunakan. Jadi ada annual, semi-annual, quarterly, monthly, bi-monthly, dan seterusnya. Lalu range-nya yang terdiri atas dua bagian, yaitu ada start date sama end date. Start date itu untuk memasukkan periode awal data yang akan diolah. Misalnya jika peneliti menggunakan tahun awal ya, tadi kita menggunakan tahun awalnya yaitu tahun 2000 dan tahun akhirnya adalah 2016 ya di sini. Jadi kita akan masukkan start date-nya yaitu tahun 2000 dan end date-nya yaitu 2016. Kalau di sini dalam bentuk bulan, misalnya bulan Januari sampai bulan Desember, maka di sini dikliknya adalah monthly, ya. Karena di sini tahun, jadi saya kliknya adalah annual. Nah, terus di sini ada work file names atau optional. Bisa diisikan nama work file yang akan dibuat, namun jika merasa tidak perlu maka dapat dikosongkan. Jadi saya kosongkan saja, lalu ketik OK untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, sedangkan cancel ini untuk membatalkan proses pembuatan work file. Jadi klik OK. Nah, di sini data yang sudah dibuat tadi itu ada range-nya ya, range dari itu dari tahun 2000 sampai 2016 itu adalah 17 data ya. Ada C, ada receipt di sini ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa lembar kerja aktif yang siap untuk dilakukan perintah berikutnya. Nah, di sini pada lembar kerja terdapat simbol C sama simbol receipt. Simbol C itu merupakan konstanta, sedangkan receipt menunjukkan residual. Kalau kita klik, nah ini belum ada angkanya ya.
Tuh, belum ada angkanya. Begitu juga yang receipt, juga belum ada angkanya. Nah, tadi kita mau buat model Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, X ditambah errornya ya. Maka nama-nama variabel yang diperlukan, nih sebelumnya kita sudah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, X ditambah error. Berarti kita butuh variabel Y dan variabel X. Nah, di sini kita butuh variabel Y dan variabel X. Nah, maka nama-nama variabel yang perlu dibuat yaitu variabel Y dan variabel X. Untuk memasukkan variabel tersebut, lakukan perintahnya sebagai berikut. Di sini ada object, lalu di sini ada new object. Nah, di sini kita pilih data yang series karena itu adalah time series ya, dari tahun ke tahun ya, dari 2000 sampai 2016. Jadi bentuknya adalah series. Lalu setelah series kita ketik di sini variabelnya variabel Y. Klik OK. Sudah keluar Y-nya. Tadi ada dua ya variabelnya, yaitu variabel X dan variabel Y. Berarti kita pakai step yang sama untuk membuat variabel X-nya. Ini seriesnya tetap, lalu di sini X. Klik OK. Nah, di sini ada X sama variabel Y. Variabel X dan variabel Y. Nah, ketika sudah muncul, langkah berikutnya adalah memasukkan data. Nah, untuk masukin data itu kita bisa klik Y-nya, lalu CTRL pada keyboard. Saya pencet CTRL pada keyboard, CTRL, lalu klik X. Nah, kemudian kita klik kanan, lalu di sini ada open, lalu kita klik S group. Nah, di sini sudah ada ya, bentuknya seperti ini. Diperoleh work file-nya yang perlu diisi. Nah, selanjutnya buka data Excel yang tadi itu, buka datanya, Excel-nya yang ini. Lalu kita copy ya datanya. Kontrol copy. Lalu kita pindahkan datanya ke sini, kita blok, klik kanan, paste. Nah, ini datanya sudah kita pindahkan ke work file-nya eViews. Nah, selanjutnya sudah kita pindahkan datanya. Lalu step selanjutnya adalah menyimpan data. Nah, menyimpan data di sini, sebelum melanjutkan ke langkah estimasi model, perlu dipastikan bahwa data dan lembar kerja yang telah dibuat disimpan terlebih dahulu, supaya jika terjadi kesalahan dalam proses estimasi maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan, data dan lembar kerja yang sudah dibuat tidak terhapus. Nah, work file yang sudah dibuat kemudian dapat disimpan dengan langkah-langkah file, lalu di sini ada save as. Nah, di sini kita pilih foldernya di mana ya, terserah kita. Misalnya saya mau di sini. Nah, di sini saya kasih nama data simulasi. Lalu saya save. Nah, oke. Sudah. Nah, di sini datanya sudah tersimpan. Step selanjutnya setelah menyimpan data adalah menampilkan variabel dalam bentuk grafik. Nah, untuk menampilkan variabel dalam bentuk grafik ini ada beberapa step ya. Nah, menampilkan variabel merupakan salah satu langkah awal dalam melakukan estimasi dengan menggunakan eViews. Dengan menampilkan variabel, maka peneliti bisa memeriksa kembali data yang telah diinput. Fitur yang berkaitan dengan menampilkan variabel adalah view yang ada pada setiap objek yang dibuat pada lembar kerja eViews. Jadi, misalnya kita mau buat grafik
Y, berarti kita klik Y-nya. Klik Y-nya 2 kali ya, klik 2 kali. Nah, di sini ada view. View ini. Nah, di sini ada spreadsheet, grab dan seterusnya. Kita klik grab atau grafik. Nah, di sini ada macam-macam spesifikasinya. Ada bar, spike, area, dot plot dan seterusnya. Kebetulan saya di sini mau menggunakan line dan simbol. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini adalah grafik dari variabel Y-nya. Gimana sih caranya kalau misalnya grafiknya mau 2? Ini kan cuma 1 ya garisnya. Gimana caranya kalau misalnya mau 2? Yaitu dengan cara klik Y, lalu Ctrl di keyboard, lalu klik X. Nah, lalu klik kanan, kita open, lalu S group. Nah, seperti ini ya. Sudah digabungkan seperti ini. Step selanjutnya sama, yaitu view, lalu ada grabnya. Nah, di sini ya banyak ya. Selain digunakan untuk memeriksa data yang telah diinput, fitur view juga sering digunakan sebagai alat analisis data menggunakan grafik dan melihat statistik deskriptif variabel. Nah, software ini ada banyak tampilannya, ada line, bar, spike, dot plot, error, bar, high low, scatter, bubble plot dan seterusnya. Ya. Kita juga bisa mengubah tampilan grafik dengan melakukan penyesuaian setting menggunakan graphic option ini ya tadi ya. Nah, di sini sudah ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada 2 ya grafiknya. Oke, demikianlah pengenalan mengenai FU atau program FU itu sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.